sekarang udah jadi destinasi baru. Oh. Bisa dilihat lah nanti di Kampung Ciharasas, tepatnya ya, Kelurahan Mulyharja, Kecamatan Bogor Selatan. View-nya langsung ke Gunung Salak. Waduh, tuh. Foto background-nya Gunung Salak, kalau pas momennya pas, udara cuacanya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama kami di acara podcast Warta Kota. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial. Hari Jadi Bogor yang ke-539. Bersama saya sudah ada Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor, Pak Atep Budiman. Pak Atep, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Lihat Pak Atep masih muda, mewakili milenial di Kota Bogor. Pemirsa Warta Kota, Bogor adalah dahulunya pusat pemerintahan dari zaman Kerajaan Pajajaran yang sempat menjadi pusat pemerintahan di Istana Bogor ya Pak ya. Sekarang juga Bogor masih menjadi pusat pemerintahan dengan keberadaan Istana Bogor yang sering digunakan oleh Presiden dalam menunaikan tugasnya. Nah, pemirsa Warta Kota, kali ini kita membahas tema tentang Bogor, dari Bogor ekonomi bangkit. Nah, dari Bogor adalah sebuah kota yang akan membangkitkan perekonomian, membuat Indonesia menjadi terbebas dan bangkit ekonominya. Pak Atep, gimana nih dengan kondisi saat ini di hari jadi Bogor yang ke-509, kita ngambil tema dari Bogor ekonomi bangkit. Baik. Jadi sebelumnya saya izinkan menyapa nih bagi para pemirsa Warta Kota ya. Iya. Ini kegiatannya podcast kita ya. Iya, betul. Ya. Di Sampurasun dari Bogor, Rahayu, kanggo urang sadaya, wabil khusus warga Kota Bogor. Wih, mantap. Ya, karena tadi diangkat tema ada hari jadi Bogornya, kemudian ekonomi bangkit dari Bogor, sangat cocok lah, relevan karena beberapa program yang sedang digagas dan digarap oleh pemerintah Kota Bogor, Pak Wali Kota dan Pak Wakil, arahnya di masa pandemi ini ke recovery dan rebound ekonomi di Kota Bogor. Oke. Nah, sepintas mungkin terkait dengan tadi sampaikan Bogor sebagai pusat pemerintahan, memang dulu di masa kejayaan zaman Pajajaran juga tentunya pusatnya di sini, di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Dan di masa kolonial juga dengan simbolnya Istana Bogor, sempat pemerintahan zaman kolonial dulu juga pusat di Kota Bogor. Nah, hari ini kita sangat paham betul bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi juga tinggal di Bogor. Ya, betul. Mungkin kegiatan kedinasan lebih banyak di Jakarta, tetapi tidak sedikit juga kegiatan kedinasan, kegiatan kenegaraan dilaksanakan dari Kota Bogor. Mengundang tamu-tamu negara juga banyak di Kota Bogor. Tuh, kan? Kota Bogor memang mantap. Kota yang nyaman, yang indah dan sejuk lah. Iya. Nah, Kang Dodi, jadi sepintas kaitan dengan Hari Jadi Bogor yang ke-539, kita mengusung tema Jagaratara Waluya. Jagaratara itu dari bahasa Sanskerta, lebih kepada definisinya selalu waspada. Waluyanya mungkin kondisi sehat ya. Jadi relevan dengan kondisi saat ini juga yang masih di dalam nuansa pandemi. Nah, kita senantiasa tetap harus waspada, menjaga kesehatan kita supaya bisa sehat dan selamat bagi Kota Bogornya, selamat buat seluruhnya bersama-sama dengan kita semua. Nah, di momen hari jadi yang 539 ini memang tidak banyak kegiatan yang kita selenggarakan karena nuansa masih pandemi, kita masih mengedepankan kesederhanaan, tapi bukan berarti kemudian maknanya di tengah-tengah masyarakat Bogor kemudian hilang gitu Kang Dodi ya. Apalagi kita melalui masa-masa jaya dari sejak dulu berdiri Bogor ini,
Tentunya kejayaan itu walaupun dalam kondisi pandemi bisa diwujudkan dalam berbagai hal. Kreativitas diwujudkan dalam berbagai hal, inovasi-inovasi bisa diwujudkan, sehingga ya ke depan arahnya sih dengan momentum Hari Jadi Bogor. Kalau tadi disebut judulnya Bangkit Ekonomi dari Bogor, cocok ya. Momentum inilah yang akan kita angkat nih, supaya ke depan momentum recovery sama rebound ekonomi di Kota Bogor bisa terwujud gitu. Bogor itu barometer dari kota-kota lain, ya betul nggak? Betul. Makanya dari Bogor ekonomi bangkit, Indonesia hebat. Nah, Kota Bogor nih, kalau orang ke Kota Bogor pasti mikirnya saya mau makan apa ya, gitu ya. Nah, bicara kuliner, nah kita tahu di Kota Bogor itu ada kawasan Surya Kencana. Surya Kencana itu pusatnya kuliner khas Kota Bogor. Nah, Pak Atep, gimana? Mungkin dari Bogor ekonomi bangkit itu dimulai dari Surya Kencana mungkin ya? Bisa, ya. Ya memang salah satu kebanggaan kita di Kota Bogor tentunya selain udaranya yang sejuk, kotanya yang enak untuk tinggal, nyaman, tenang, tapi nggak kalah makanannya. Ya? Makanya benar, nggak salah Kang Dodi sampaikan, Surya Kencana itu bisa jadi barometer kulinernya Bogor. Di sana bisa ditemukan banyak makanan-makanan kuliner yang legend di Kota Bogor. Legend. Tapi saya bukan legend. Apa kalau makanan harus legend? Makanan harus legend ya. Bisa kita jual, bisa merangsang orang untuk datang gitu. Nah, sebutlah diantaranya soto kuning. Soto kuning Bogor ya. Sotonya, kemudian soto santannya Bang Ali ada di sana juga. Wah. Kemudian ada martabak yang orang etnis juga, tapi sudah kakoncara lah kalau bahasa Bekennya ya. Asinan ada di sana juga. Banyak lah penganan. Togenya juga, toge goreng tuh. Jadi nggak salah, makanya Kota Bogor untuk merespon para tamu pengunjung supaya lebih nyaman, lebih mudah dalam mencari makanan-makanan kuliner surken. Sebenarnya sudah mulai tuh, ada sekarang teras surken. Teras surken. Sama dengan PD Pasar tuh. Dibuat sebuah lokal area untuk kuliner tempat. Memang ini masih dalam proses tahap pengembangan sih sebetulnya. Kalau jadi programnya, kalau uangnya ada, jadi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi wisata kulinernya di kawasan surken itu lebih terintegrasi, lebih memadai dari segala fasilitasnya. Ya kalau kita berkaca ke beberapa negara, kita kadang-kadang datang ke Thailand ada satu area khusus. Pedestrian. Malam, siang malam. Kemudian di Cina pun sama ada. Nah sebetulnya kita mau membuat seperti itu, Bang Dodi. Jadi tidak hanya sekedar kulinernya saja, tapi kita sedang pengembangan supaya surken itu jadi destinasi juga. Destinasi wisata kuliner gitu. Destinasi wisata kuliner. Tuh pemirsa Warta Kota, ke depan ada surga kuliner di Kota Bogor, di Surya Kencana. Namanya tadi apa, Pak? Destinasinya sementara ini memang kita sedang garap dulu dalam miniaturnya di teras surken. Teras surken namanya. Kunjungi. Tapi nanti ke depannya sih sebetulnya beberapa penunjang, beberapa amenitas penunjang, gang-gang sudah mulai ditata, ornamen-ornamen surkennya juga sudah mulai diangkat karena memang surken itu kan daerah pecinannya Kota Bogor. Iya, betul. Nah, ke depan lebih dikembangkan lagi ya, saat ini sedang mencari untuk sumber pendanaannya pemerintah Kota Bogor sehingga nanti bisa terwujud lah. Sebetulnya kalau tidak jadi pandemi mah harusnya ini terwujud 2020 kemarin kan. Kalau harus bicara ya. Tapi karena uangnya kemudian kita alihkan untuk penanganan yang lebih prioritas ke kesehatan sehingga baru miniaturnya saja bisa kembangkan di teras surken tadi. Nanti ke depannya insya Allah mohon doanya dari semuanya. Pokoknya nggak salah lah kalau nanti ekonomi bangkit dari Bogor, ada destinasi-destinasi baru baik kuliner, termasuk juga ada destinasi wisata yang nuansanya alami, lebih refresh. Oh gitu? Iya. Waduh, enak banget nih. Jadi udah seneng, surken saja. Sehat juga ya. Sehat juga. Wah, apa itu Kang? Jadi merespon trennya yang ada berkembang di masyarakat. Jadi wisata-wisata sekarang di masa pandemi ini memang berbeda tuh dari wisata-wisata sebelumnya. Jadi nuansanya lebih, dulunya bisa berkelompok, bisa rombongan, sekarang lebih privat, eksklusif. Karena ada kekhawatiran tadi ya, ada penularan, kemudian ada kerumunan dan sebagainya. Terus wisatanya wisata sehat kan? Walaupun Bogor tidak punya gunung, tapi pemandangan gunung-gunung itu bisa dilihat juga dari Kota Bogor. Misalnya Gunung Pangrango kan.
Nun. Kita tidak punya curug, tapi masih ada nuansa-nuansa alam yang bisa kita jual dari Kota Bogor juga. Tadi mana eta Kang? Ada. Nah, satunya mungkin yang digagas oleh masyarakat sebetulnya, ada pemberdayaan di wilayah Mulia Harja. Kalau Bapak Wali Kota sering bilang dalam berbagai kesempatan, Mulia Harja ini adalah surga yang tersisa di Kota Bogor. Waduh. Ada sawah di situ, ada kemudian ya sungai-sungai kecil, kemudian ada bercocok tanam, apalagi diolahnya berbasiskan organik. Waduh. Nah, sekarang sudah ditata tuh untuk infrastrukturnya oleh masyarakat dan pemerintah Kota Bogor, dan sekarang udah jadi destinasi baru wisata ke sana. Bisa dilihat lah nanti di Kampung Ciharasas tepatnya ya, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan. View-nya langsung ke Gunung Salak. Waduh. Tuh. Foto backgroundnya Gunung Salak, kalau pas momennya pas, udara cuacanya pas, enak banget. Pemirsa, tuh bagi yang ingin menghilangkan penat, menyegarkan pikiran, ke mana tadi? Kampung Agro Edukasi Wisata Organik Ciharasas Mulia Harja. Waduh, Kang, itu ada musik Sundanya ya Kang? Atau kesenian Sundanya nanti ditampilkan tuh? Jadi sebetulnya sekarang lagi dikembangkan memang di AEWO-nya, Agro Edukasi Wisata Organik. Tapi nanti ke depan kami berharap, sekarang lagi dalam proses kajian untuk pengembangan ekosistem pariwisatanya. Jadi tidak hanya AEWO-nya saja. Nah, sekarang juga sudah ada embrio baru nih, namanya Saung Eling. Nah, di situ sudah nuansanya Sunda tuh Kak. Tuh, Sunda tuh kayak ini nih. Pencaksilat. Kemudian ya tadi kecapi suling disuguhkan penghantar tamu-tamu sambil makan dengan nuansa makanan-makanan Sunda juga sih. Waduh, enak. Sila Cimande. Ada Sila Cimande, ada Jaipongan ya, ada atraksi lah tentunya untuk mendukung sektor pariwisata kan. Seperti halnya kalau makan, kalau nggak ada kerupuk tuh perasaan kurang elok gitu kalau saya ya. Nah, seperti halnya sama nih, tempat wisatanya bagus, tapi kalau nggak disupport oleh atraksi-atraksi kayak seni-seni tradisi, kayak yang mungkin nyanyi atau ada event-event apa, ya itu sebagai bagian strategi kita juga untuk menjual tempat wisata supaya lebih segala ada di situ, kunjungan wisatanya juga semakin terangsang untuk datang. Oke, Pak Atep, mungkin warga atau pemirsa Warta Kota pengen tahu itu belah mana sih Kampung Agro Edukasi Wisata? Itu. Jadi kalau masuknya lewat komplek perumahan Bogor Niwara Residen, BNR, terus ke atas lagi, memang itu wilayahnya daerah perbatasan dengan wilayah Taman Sari Kabupaten Bogor. Nah, karena backgroundnya Gunung Salak tadi, makanya itu ada di kaki bukit Gunung Salak sebetulnya. Karena kesananya udah wilayah kabupaten, hanya kita bisa kembangkan di wilayah kita saja. Oke. Jadi bisa lihat di YouTube juga ada, di Instagramnya juga ada. Oke. Edukasi wisata Ciharasas Mulia Harja ya. Jadi di Instagram kami juga di Parbud Kota Bogor juga ada. Bisa dilihat di situ. Nanti kita bersama-sama lah Kang ya, melalui kerjasama ini, sinergi kita di podcast ini sebagai bagian juga saya membantu mempromosikan juga tuh wisata yang digagas, diinisiasi oleh masyarakat setempat. Oke, pemirsa Warta Kota tuh, bagi yang ingin happy tapi sehat, tidak tertular COVID, bisa datang ke Kampung Agro Edukasi Wisata di Mulia Harja. Itu daerah masuknya Bogor Nirwana Residen, tau lah yang ada kolam renangnya itu. Pak Atep, mungkin selain kawasan Surken, kawasan mana lagi yang akan ditata ya, dikembangkan? Itu jadi recovery dan rebound ekonomi itu yang kita rasakan Kota Bogor, karena memang dari sektor pariwisata yang dominan ya. Memang hotel-hotel kita alhamdulillah sih dengan kegiatannya MAIS yang ada di hotel itu sebagai salah satu juga sumbangsih terbesar di Kota Bogor dalam berkontribusi terhadap PAD. Tapi ke depan kita juga tidak cukup berpuas diri hanya itu, karena potensi yang lain juga banyak ternyata kan. Di samping hanya MAIS-nya saja dengan fasilitas yang ada di hotel, kerjasama dengan instansi pemerintah, dengan beberapa institusi. Tetapi juga sekarang, apalagi di masa pandemi ini, nuansa-nuansa alam walaupun tidak sebanyak di kabupaten, tapi ketika dikemas sedemikian rupa menjadi destinasi baru, ternyata contoh yang di Mulia Harja itu mengundang antusias banyak pengunjungnya. Nah, nanti sedang kita kembangkan ini ada di Babakan Pasar.
Oke. Itu lebih kepada ekorivarian ya. Iya. Karena di situ ada sungainya Ciliwung. Yang orang Jakarta bekennya di sana mah ini yang kemudian menghantarkan banjir ke Jakarta katanya Ciliwung itu. Nah, tapi sebetulnya banyak nilai positif juga. Ya, betul. Tidak hanya sekedar menyalahkan sungainya, sebetulnya bukan sungainya yang bersalah itu kan, tapi perilaku manusianya. Betul. Nah, sekarang ekorivarian itu menjadi destinasi juga di Babakan Pasar. Di situ ada Kampung Labirin namanya. Kampung Labirin tuh. Jadi memang atraksinya lebih ke atraksi sungai. Jadi naik perahu disiapkan, tapi ada suguhan musik, ada kafenya juga dibuat di situ, dan di situ juga sebetulnya ada budaya. Nah, budaya masyarakat Bogor yang dari dulu sebetulnya sudah terwariskan dan sampai sekarang masih jaga dipelihara. Jadi di situ beberapa etnis hidup dalam sebuah lingkungan perkampungan. Jadi ada bio juga di situ tempat. Kampung adat. Kampung ya kalau disebut kampung adat sih enggak, sebenarnya Kampung Babakan Pasar itu karena di dalamnya ada berbagai karakteristik budaya, ada etnis Cina, ada Islamnya, tapi hidup rukun berdampingan. Keren banget itu. Di masa pandemi kompak mereka tuh sekarang. Nah, makanya kita angkat juga tuh nilai-nilai kultur tadi bahwa etnis bisa berbeda-beda, latar belakang bisa berbeda-beda, tapi ketika hidup bersama-sama dalam sebuah lingkungan sosial, ternyata bisa hidup sama-sama, saling mendukung, saling membantu. Ya. Kayaknya cuman ada di Kota Bogor lah. Ya mudah-mudahan sih, tapi di tempat lain sih ada, tapi ya inilah kebanggaan kita ya. Lain di tempat lain, tapi lain juga di Bogor. Makanya potensi itu kita coba angkat, disupport juga dengan fasilitas atraksi wisatanya, fasilitas destinasi yang ada. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah kawasan pariwisata baru. Yang saat ini memang sudah ada Kampung Labirinnya, atraksinya sudah ada dengan program ekorivarian Sungai Ciliwung. Tapi ke depan akan lebih dari sekedar itu, akan mengangkat juga nilai budaya, kemudian termasuk sekarang masyarakat sedang pada tren urusan ke urban farming juga, di situ juga sudah mulai kelihatan. Jadi ya nanti ke depannya atraksi apa yang bisa dikemas sebenarnya sedang digarap dengan masyarakat setempat. Ke pemirsa, jadi banyak titik destinasi di Kota Bogor. Dari Bogor Ekonomi Bangkit melalui sektor pariwisata. Satu di kawasan Surya Kencana akan menjadikan destinasi surga kuliner, dan Kampung Babakan ya? Ya, di Babakan Pasar. Babakan Pasar itu Kampung Labirin. Kampung Labirin itu menikmati keindahan Sungai Ciliwung. Ada sajian kesenian tradisionalnya. Ada. Wah, keren tuh. Ada apa? Yang barongsai. Barongsai. Oke. Pak Atep, mungkin untuk bisa berjalan nih, kan ada kebijakan-kebijakan pariwisata yang harus ditaati demi mencegah penularan COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, itu jadi penting nih. Jadi di momen pandemi ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, merilis program namanya program CHSE, Cleanliness, Healthiness, kemudian CHE-nya Environment Sustainability, kemudian CHS-nya Safety. Nah, jadi program safety. Safety. Safety orang Sunda. Nah, jadi sejak pandemi ada program itu diluncurkan, fasilitasi oleh pemerintah pusat. Banyak tuh tempat industri pariwisata juga sudah mulai mengajukan sertifikasi CHSE-nya. Ada sertifikat yang harus dipenuhi ya? Terus beberapa destinasi sudah CHSE-nya. Kemudian untuk restoran yang ada di Bogor juga sudah. Itu sebagai wujud keseriusan kita. Walaupun di masa pandemi Kota Bogor siap menerima pengunjung karena kita sudah menerapkan sertifikasi CHSE tadi. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah lah. Datang ke Kota Bogor, ke hotel, nginep di hotel Kota Bogor, makan di restoran Kota Bogor, datang ke tempat wisata di Kota Bogor, dijamin aman sertifikasi CHSE-nya. Tapi tentunya juga perlu peran aktif dari para pengunjung, dari masyarakat. Program sebagus apapun kalau dari semua pihak tidak turut serta, saling mendukung, ya susah juga ya. Pakai masker setidaknya kan ya. Kemudian tetap menjaga jarak dan rajin-rajin mencuci tangan lah. Pak Atep, mungkin apakah wisatawan itu harus tes antigen dulu ke Kota Bogor atau bagaimana mungkin? Jadi pengalaman selama masa pandemi ini memang kebijakan kan dinamis sifatnya.
ketika zona kita zona merah, memang syarat semakin ketat. Oh ada gitu. kekhawatiran menularkan dan membawa klaster juga keluar. Oke. Gitu. Karena kita bicaranya kan pandemi ini COVID ini kan juga bisa menjadi sumber penularan di tempat lain gitu ketika dibawa oleh siapa saja yang datang ke Bogor. Tapi ketika zonanya di Bogor sudah sedikit longgar, baik zona orange ataupun zona kuning, ya tentunya regulasinya cukup menyesuaikan. Kita ikut ke kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ada Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedomannya, kemudian ada juga BNPB juga mengeluarkan kebijakannya. Jadi kita ngikut ke aturan yang ada. Gitu. Termasuk ganjil genap nggak itu? Ya itu bagian daripada untuk mendukung ya tadi penanganan dan pengendalian pandemi di Kota Bogor. Ketika memang dikhawatirkan zona kita semakin terpuruk lagi, itu salah satu yang dirilis secara lokal oleh Satgasnya Kota Bogor, di antaranya ganjil genap itu juga. Oh jadi itu kasuistis ya? Kasuistis ya. Jadi pemirsa Warta Kota, tempat wisata di Kota Bogor, baik itu wisata alam, wisata kuliner, dan tempat penginapan itu sudah aman karena sudah disertifikasi. Jadi jangan khawatir. Kalaupun ada ganjil genap itu hanya kasuistis. Jadi nggak usah pusing-pusing lah. Naik ke Bogor naik kereta bisa, naik mobil pribadi bisa, naik angkutan umum juga bisa ya. Oke. Nah pemirsa Warta Kota ini nggak enak nih kalau bicara HJB. Kalau kita challenge Pak Atep ini lagu Sunda bisa nggak ya? Ayo apa ya? Oh ya. Apa ayo? Sok. Yang kira-kira Pak Atep tahu nih lagu Sunda apa nih? Lagu Sunda. Es lilin. Es lilin boleh, panon hideng jadi. Oke, sok. Es lilin lah. Ya. Kita mulai nih. Kita pengen tes nih Pak Atep nih nyanyi lagu tradisional Sunda. Monggo. Monggo mah enggak. Panon hideng aja ya. Yang liriknya sih saya kadang-kadang nggak paham. Apa gitu. 1, 2, 3. Panon hideng, pipi koning, irung mancung, putri Bandung, putri saha, di mana bumina, abdi geger ka anjeunna. Ternyata keren suaranya. Kang Dodi lagi Tapi saya punya kenangan dengan lagu itu. Oh ada ya? Iya, dulu ngejar-ngejar ceritanya. Beda ya, Neng Gelis ya, beda ya. Neng Gelis pujan akang. Udah jelek suara saya. Oke, pemirsa Warta Kota, demikian wawancara kita dengan Pak Atep Budiman, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor. Buat Bogor, Wilujeng Milangkala anu K538 Mugia Bogor maju ngasajahterakeun wargina modern anu teu ninggalkeun budaya luhurna. Bangkit bersama melalui sektor pariwisata dari Bogor ekonomi bangkit, Bogor maju, Indonesia hebat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Raya. Jangan lupa subscribe ya.